Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Semarang. Saya Anestia Widyawardani dan saya Arga Dian Permana. Kami dari kelas A11586 dan saya Udin Ab dari kelas 591. Kami sore ini bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Semarang, Bapak Nur Taufik Saleh SPD MPD. Selamat sore Bapak. Ya, kami hari ini akan mewawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi Bapak, untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari yang disampaikan Agnes terkait dengan bagaimana kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan satu-satu kasus yang rujukan moral. Kalau yang dari dilema etika kan keduanya sama-sama benar ya. Sesungguhnya kalau yang rujukan moral itu kan ada satu yang benar, ada satu yang salah. Sehingga kita sudah pasti memilih untuk kondisi yang arahnya ke dilema etika. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada dua kasus yang sama-sama benar ya, ini biasanya kita mengambil keputusannya pada urgensi ya, kepentingannya atau dampaknya yang berdampak luas itu yang mana, kemudian yang banyak dampak kepentingannya atau urgensinya, kita lebih urgen kemana yang lebih penting dulu, itu mungkin yang kita. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Arga Dian Permana. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan dari langkah-langkah Bapak atau seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dan hal prosedur Untuk kita melakukan terhadap kasus-kasus yang kita selesaikan, biasanya dianalisis dulu, sumbernya dari mana, kemudian permasalahan utamanya apa, kemudian cara menangani bagaimana, atau aturan-aturan yang ada di kasus itu bagaimana, atau itu tadi ketika yang harus diambil bagaimana, sehingga kita menyelesaikan kasus itu sudah ada rambu-rambunya yang harus menyelesaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Taufik anggap itu efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi mungkin sudah sedikit kita singgung ya dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau dilema etika karena sama-sama berdampak baik ya kita lebih memilih cenderung ke urgensi kepentingannya, kemudian mempunyai dampak yang luas terhadap manfaat misalnya manfaat di sekolah, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk semua siswa, ataupun bermanfaat berdampak pada sekolah, itu yang mungkin lebih cenderung kita dapat manfaatnya lebih banyak ya kita. Jadi bisa dengan kesepakatan musyawarah. Ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ketika sudah ada permasalahan, kadang-kadang ya kita masih mempunyai dampak kasihan, dampak sosial ya mungkin ya dampak sosial mungkin karena ketika satu sisi ini mungkin kita ingin menyelamatkan ini, tapi dampaknya ke warga semuanya. Nah, itu kadang-kadang yang kita pilih-pilih lah, kita jangan sampai kita menyelesaikan tapi korbannya banyak, bawahnya korbannya sedikit atau permasalahannya kecil ya mungkin, tapi mudah. Hati dan keputusan harus sinkron. Iya, betul sekali.
Baik, Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Ulin. Iya, Pak. Melanjutkan dari Pak Adil tadi, apakah Bapak ketika mengalami dilema etika itu mempunyai jadwal tertentu dan langsung menyelesaikan masalah itu, atau mungkin punya prosedur seperti apa dalam menyelesaikan dilema etika? Ya nampaknya cenderung ya langsung menyelesaikan permasalahan itu ada masalah Langsung diselesaikan. kita tunda ya kita tunda apalagi kalau masalah berkaitan dengan etika itu biasanya kan sudah ada patokan gitu patokannya. Jadi kalau untuk prosedurnya langsung berkaitan dengan aturan-aturan yang Iya, dilakukan. kemudian kalau memang ada yang apa ya ada ganjalan-ganjalan itu ya kita selesaikan dengan apa yang kita. Yang selanjutnya Bapak nih, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan dilema etika? Ya komunikasi itu mungkin dari yang bermasalah ataupun mungkin saya bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat di apa sama-sama kepala sekolah di kota Semarang kan sudah seperti saudara jadi kita ada komunikasi ada kolaborasi mungkin dia pernah punya kasus yang sama penyelesaiannya juga mungkin kan hampir sama ada pengalaman di situ kolaborasi dan komunikasi juga mungkin dari warga di sekolah itu mungkin kan ada masukan-masukan dari bawahan ataupun mungkin juga kita berkoordinasi dari yang ada di atas. Jadi untuk apa koordinasi dan kolaborasi dan mungkin ada sharing antar sama kepala sekolah terkait mungkin ada hal yang sama untuk dijadikan masukan. Dan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak Taufik ambil dalam setiap kasus-kasus yang sudah ada? Setelah kita menyelesaikan satu kasus, kemudian kasus kedua itu kan akan jadi pengalaman. Oh, kemarin kita menyelesaikan dengan seperti ini. Kemudian kalau ataupun mungkin sebelumnya kita menyelesaikan seperti ini kan akan menjadikan pengalaman kita akan bertambah menjadi apa lebih mudah ketika menyelesaikan kasus-kasus. Jadi nikmati aja kalau misalnya ada kasus-kasus kita selesaikan dengan tadi seperti yang saya sampaikan tadi ada kolaborasi, ada komunikasi. Kemudian juga kita melihat dampaknya luas atau sedikit. Nanti insya Allah setiap kasus itu kita selesaikan dengan cara yang mengalir sendiri. Oh, saya harus seperti ini, harus menyelesaikan seperti ini dengan cara seperti ini. Insya Allah nanti bisa lah dilanjutkan. Semoga juga nanti untuk bisa belajar dengan baik setiap kasus-kasus yang ada. Itu saja Pak. Kembali ke Bu Anes. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Seperti itu. Terima kasih Bapak, kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 dari Kota Semarang. Saya Anestia Widiawardani dan Saya Nadia Nurmana. kami dari kelas A11586 dan rekan saya. Saya Ulin Am dari kelas 591. Baik, hari ini kami bersama Ibu Etik Ningsih SPD dari SMA Hidayatullah Semarang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya. Hari ini Ibu kami berniat untuk mewawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Oke, permisi ya Ibu untuk pertanyaan yang pertama Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih kesempatannya. Untuk
identifikasi dilema etika dan kejujuran moral ya. Identifikasinya ya ini sesuai dengan dilema etika dan kejujuran moral sendiri. Jadi kalau dilema etika itu kan kita menyelesaikan masalah untuk yang benar dengan benar, jadi masalah dari sisi yang benar dengan benar. Kalau yang kejujuran moral itu antara yang benar dengan yang salah. Kalau yang lebih mudah ya yang benar dan salah. Jadi kalau yang mungkin perlu nanti penyelesaian lebih lanjut itu yang benar dan benar, yang dilema etika. Ya, diidentifikasi saja masalahnya itu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu yang sama-sama benar, kemudian juga sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Ya, tadi saya sampaikan yang membuat kita agak pusing ya mungkin ya, menyelesaikan masalah yang benar dengan benar ya, di mana kita serba salah ya, kadang ya serba salah memilih yang ini, kok memilih ini kok juga benar gitu ya. Tapi yang pertama yang saya jadikan pertimbangan adalah bagaimana dampak dari nanti kita menyelesaikan masalah itu. Saya biasanya menyelesaikan masalah yang benar dengan benar, nanti lebih banyak mana, lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya jika kita memilih satu pilihan atau yang benar dan benar itu. Kemudian tadi efek dampaknya ya di kemudian hari. Kemudian ini sesuai dengan aturan ya yang penting menjadi pertimbangan kita ya. Meskipun benar dengan benar, yang lebih sesuai dengan aturan yang saat ini terutama di sekolah itu yang mana ya, yang mempunyai nanti nilai positif untuk kebaikan lebih banyak orang itu yang mana. Mesti ada ya, meskipun benar dengan benar mesti ada nanti satu yang kalau kita putuskan itu nanti berefek ke banyak hal juga kan. Berarti harus dipilih yang lebih berdampak positif ya kepada semua pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu akan disampaikan oleh Bapak Dian Argadian Permana. Terima kasih Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Bagian dari langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, prosedurnya yang pertama ya identifikasi masalah ya, baik itu waktu masalahnya itu terjadi, kemudian pihak-pihak siapa saja yang terlibat, kemudian seberapa penting masalah tersebut harus diselesaikan ya, prioritas masalah yang ada saat ini gitu ya itu. Kemudian untuk langkah-langkahnya ya kita setelah identifikasi kemudian kita mencari bukti-bukti, mencari fakta-fakta, mencari data-data ya, karena data itu kalau menurut saya itu hal yang paling penting ya. Saya mesti mengambil keputusan by data ya, by data, tidak hanya sekedar diputuskan gitu ya, tapi kalau ada datanya itu bukti yang terkuat ya. Kemudian yang selanjutnya saya mengadakan semacam investigasi ya, investigasi atau observasi ya. Investigasi tidak harus dari saya tapi juga bisa dari tim saya ya, baik itu dari guru, dari wali kelas, dari wakil kepala sekolah, guru BK maupun siswa, misal siswa sendiri ya, siswa sendiri itu juga didasarkan investigasi. Kemudian hasil investigasi itu kemudian kami bawa ke semacam musyawarah atau istilahnya rembukan bersama ya dengan pihak-pihak yang terlibat atau pihak-pihak penentu kebijakan ya. Ada kalanya juga saya melibatkan, kalau swasta kan ada lembaga, ada yayasan gitu, itu yang nanti saya ikutkan untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu tidak bisa
saya selesaikan sendiri. Kemudian setelah berembuk, pasti ada keputusan yang nanti harus kita sampaikan ya, keputusan. Kemudian selanjutnya setelah keputusan itu disampaikan, mungkin diumumkan gitu ya, itu nanti saya biasanya ada refleksi untuk mengevaluasi selama prosedur itu dilaksanakan, penyelesaian masalah, kemudian refleksi tentang keputusan yang sudah diambil itu mungkin walaupun itu keputusan terbaik, biasanya juga ada efek-efek samping yang itu mengikuti gitu ya. Nah, refleksi ini sangat penting sekali untuk nanti sebagai bahan kita nanti menyelesaikan masalah jika ada masalah yang sama, gitu kan. Jika ada masalah yang sama, kita sudah punya pengalaman gitu. Terus kalau misal kita salah dalam memilih, itu kan nanti kedepannya kalau ada masalah yang sama, kita mesti nanti akan memilih yang mungkin pilihan yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi langkah demi langkah sudah harus dipersiapkan lebih dahulu. Iya. Untuk menentukan prosedur seperti apa itu. Oke, selanjutnya pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Saya tadi menyampaikan yang awal tadi data ya. Data itu terpenting, fakta itu terpenting. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mencari data yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan data itu jadi satu hal yang penting yang nanti kita gunakan untuk mempertimbangkan dalam kita mengambil penyelesaian masalah, mengambil keputusan. Dan yang kedua, kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat lah ya, bermusyawarah melibatkan tim juga gitu. Karena kita kadang tidak bisa menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dari saya sendiri, tapi saya mesti harus melibatkan tim juga. Jadi harus mengumpulkan data dan mencapai melibatkan elemen warga sekolah untuk musyawarah seperti itu untuk mencapai sebuah mufakat. Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dilema dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Iya, dilema etika itu yang menjadi dilema ya. tantangannya yang pertama ya jelas kita mesti bingung ya kalau untuk mengambil keputusan, karena benar-benar itu tantangannya. Kalau itu dari sisi kemanusiaan biasanya, ya kemanusiaan. Kadang kita mengambil keputusan, kadang dari sisi kemanusiaan kita kok kadang orang tegel gitu ya istilahnya, kasihan gitu ya, kasihan. Mungkin kita menempatkan diri kalau kita yang menjadi yang punya masalah itu. Jadi dari sisi kemanusiaan, kemudian kalau tidak sesuai dengan hati nurani, ya hati nurani kita menyelesaikan masalah atau kita memutuskan, mungkin ada kepentingan tertentu yang kita harus mengambil keputusan itu, tapi keputusan itu tidak sesuai dengan hati nurani gitu ya, itu tantangannya. Kemudian yang ketiga apa tadi yang pertama kemanusiaan, terus itu hati nurani. Kalau ada masalah yang berhubungan dengan hukum, kalau sampai hukum misal ya, tapi semoga tidak terjadi, misal ada anak yang terlibat di hukum gitu kan, antara kita menegakkan hukum dengan kita bukannya membela, tapi kita ya bisa untuk menjaga nama baik sekolah atau menjaga nama siswa gitu kan, itu yang menjadi tantangan kita. Kooperatif ya. Iya. Atau ada pihak tertentu yang tidak setuju dengan keputusan kita sebagai pimpinan ya. Biasanya ada. Nah, kalau sebagai pimpinan itu kan mesti keputusannya itu banyak orang yang menyoroti kan, ya kebijakan yang kita ambil, kita sampaikan kepada guru,
atau orang tua ya. Jadi nanti ada 3 ya Bu tantangannya dari kemanusiaan itu sendiri, Iya. hati nurani, Iya. kemudian bagian dari hukum. Bu, terima kasih. Ya, ini saya melanjutkan dari Pak Arga Bu, pertanyaannya. Yang pertama, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan dilema etika, dan apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin Ibu mempunyai jadwal tertentu, dan bagaimana prosedur Ibu untuk menyelesaikan itu? Iya, ya, kalau itu tergantung masalahnya ya. Kadang ada masalah yang harus diselesaikan saat itu juga, ketemu masalah langsung mengambil keputusan gitu kan. Ada masalah-masalah yang memang harus kita cari dulu fakta-fakta, data-data, kita dengan berembuk dengan macam-macam yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Ya itu sesuai dengan prioritas masalahnya. Jadi Ibu kalau menyelesaikan masalah, yang pertama dilihat dulu masalah itu, dan baru nanti kalau misalkan masalah itu kompleks, baru nanti berkolaborasi dan Iya. baru nanti mengumpulkan data-data Iya. untuk mengambil keputusan. Iya. Untuk yang selanjutnya Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah itu? Jadi pihak-pihak yang terlibat Iya, ya, terlibat. yang terlibat yang jelas ya tim saya, ya saya tidak bisa bekerja sendiri untuk mencari masalah, untuk mencari Solusi. data, ya untuk mencari solusi itu mesti saya melibatkan tim ya. Nah, timnya ya guru yang jelas kan, guru mapel, guru BK, kemudian wali kelas. Kemudian kalau di sini satu kelas itu ada 2 wali kelas ya. Ada wali kelas dan ada pendamping wali kelas. Kemudian wakil kepala sekolah, kemudian bidang kurikulum, bidang kesiswaan gitu ya, tergantung dengan masalahnya. Kemudian wakil ada psikolog sekolah ya, karena kami alhamdulillah punya psikolog sekolah yang membantu penyelesaian masalah-masalah yang tidak bisa atau susah untuk diselesaikan oleh saya atau oleh sekolah gitu ya. Psikolog sekolah, nah dari sekolah misal ada tadi yang dilema etika tadi ya, benar-benar itu kalau dari psikolog itu lebih nanti cenderung mana gitu. Iya, lebih positif kalau nanti memilih yang mana antara benar-benar. Nah itu kami membutuhkan pertimbangan ya. Kemudian tadi saya sampaikan ada yayasan yang membantu kami, dan yang terpenting adalah doa. Doa ya, kita harus melibatkan Allah, melibatkan Tuhan dalam setiap kita mengambil keputusan. Karena sebagai pemimpin itu kan harus adil, harus memperhatikan nanti efeknya, memperhatikan dampaknya, kemudian harus nanti dampaknya untuk kebaikan bagi banyak orang kan, tidak untuk kepentingan pribadi. Jadi tadi untuk menyelesaikan masalah yang membantu ini melibatkan banyak warga sekolah ya Bu. Ada juga yayasan, dan tentunya apapun kertas itu harus melibatkan oleh Tuhan untuk dalam mengambil keputusan. Ini yang terakhir Bu, dari pembelajaran apa ya, mungkin ada kasus-kasus apa yang berkaitan dengan dilema etika, mana apa atau pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari setiap kasus-kasus itu? Iya, yang pertama pembelajarannya tiap masalah itu mesti ada penyelesaiannya, ada hikmah di balik masalah tersebut ya, walaupun itu sama-sama benar, tapi bagaimana kita mengambil keputusan yang itu bisa memberikan dampak yang positif kepada semua orang. Kemudian yang kedua ya itu tadi kita lebih mantap mungkin ya kalau memutuskan masalah itu dengan bermusyawarah dulu sebelumnya, melibatkan banyak tim, melibatkan tim yang terdiri dari beberapa pihak. Kalau saya itu. Jadi dari pelajaran yang diambil mungkin kita bisa melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan masalah itu ya Bu. Dan ini sudah terakhir Bu, ini saya kembalikan lagi ke Bu Anes untuk menutup dari kalian sesi. Ya ada lagi ya.
Sampai Ibu. Sampun. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan hikmahnya, bisa menjadikan kita juga bisa mengambil keputusan Ibu berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin seperti Ibu. Baik Ibu, kami undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami, semoga sukses. Thank you.